Pernah nggak kamu merasa sudah punya banyak hal, tapi entah kenapa tetap nggak merasa benar-benar bahagia? Atau sebaliknya, kamu sedang berada di titik rendah, tapi justru di situ kamu menemukan rasa tenang yang nggak bisa dijelaskan. Kita sering salah mengartikan bahagia. Kita kira bahagia itu soal hasil, harta, atau keberuntungan. Padahal menurut para filsuf Stoik, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Bahagia adalah hasil dari bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menerima hidup, dan bagaimana kita mengendalikan diri saat dunia tidak berjalan sesuai harapan. Di video kali ini, kita akan membahas filosofi bahagia menurut Stoik. Kita akan menelusuri dua sisi yang saling melengkapi, bahagia lewat ketenangan batin, dan bahagia lewat kendali diri. Dua hal yang mungkin tampak berbeda, tapi sesungguhnya satu. Keduanya membawa kita pada kebijaksanaan yang sama, bahwa hidup yang bahagia bukan hidup tanpa masalah, tapi hidup yang bisa tetap tenang meski badai datang. Jadi, sebelum kamu mencari kebahagiaan di luar sana, coba duduk sebentar, tenangkan pikiranmu, dan dengarkan ini baik-baik, karena mungkin kebahagiaan yang kamu cari selama ini sudah ada di dalam dirimu sendiri. Semua orang ingin bahagia, tapi kalau kamu perhatikan, hampir semua orang juga terus merasa belum cukup bahagia. Kita mencari kebahagiaan di gaji yang lebih tinggi, di pengakuan orang lain, di hubungan yang sempurna, atau di barang yang belum kita punya. Dan anehnya, setiap kali satu keinginan tercapai, rasa bahagia itu tak pernah bertahan lama. Dunia modern mengajarkan bahwa bahagia itu sesuatu yang harus dikejar. Tapi para filsuf Stoik seperti Marcus Aurelius Epictetus dan Seneca melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Bagi mereka, bahagia bukan sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu pahami. Menurut pandangan Stoik, bahagia bukan berarti kamu selalu senang, tersenyum, atau tidak punya masalah. Bahagia berarti kamu tenang di tengah badai, dan tetap jernih saat dunia sekitarmu kacau. Bahagia bukan tentang menghindari penderitaan, tapi tentang tidak diperbudak olehnya. Karena bagi Stoik, penderitaan hanyalah konsekuensi dari keinginan yang salah arah. Keinginan untuk mengendalikan hal-hal yang sebetulnya di luar kendali kita. Maka mereka berkata, jangan mencari kebahagiaan dari luar, karena yang dari luar tidak akan pernah bisa menetap di dalam. Ketenangan batin dan kontrol diri, dua hal itu adalah inti dari kebahagiaan sejati menurut Stoik. Satu sisi memberi damai, sisi lain memberi kekuatan. Kamu tidak bisa punya kedamaian tanpa kendali diri. Dan kamu tidak bisa mengendalikan diri tanpa memahami apa yang membuatmu benar-benar damai. Disinilah banyak orang terjebak. Mereka mengira kebahagiaan datang dari perasaan positif yang terus-menerus. Padahal menurut Stoik, kebahagiaan datang dari pikiran yang stabil, bukan dari emosi yang naik turun. Bahagia dalam arti Stoik bukan soal merasa baik, tapi soal menjadi baik. Kalau kamu belajar melihat hidup dari kacamata Stoik, kamu akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ternyata kamu tidak butuh banyak hal untuk bahagia. Kamu hanya perlu mengubah cara berpikir. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Kalimat sederhana, tapi maknanya dalam sekali, karena selama pikiranmu kacau, kebahagiaan apapun yang kamu miliki akan mudah runtuh. Tapi kalau pikiranmu tenang, bahkan di tengah kehilangan pun, kamu tetap bisa merasa damai. Inilah yang akan kita bahas. Bagaimana Stoik melihat kebahagiaan bukan sebagai hadiah dari dunia luar, melainkan sebagai hasil dari cara kita hidup dan berpikir. Ketenangan adalah bentuk kebahagiaan yang paling sering disalahpahami. Banyak orang mengira tenang itu berarti tidak punya masalah, tidak ada tantangan, atau hidup tanpa tekanan. Tapi bagi para Stoik, ketenangan bukan ketiadaan badai, melainkan kemampuan berdiri tegak di tengah badai itu sendiri. Mereka percaya bahwa kehidupan tidak pernah bisa dijinakkan sepenuhnya. Dunia akan tetap berjalan di luar kendalimu. Orang bisa berubah, nasib bisa bergeser, keberuntungan bisa berpihak lalu pergi. Maka satu-satunya tempat yang benar-benar bisa kamu jaga adalah hatimu sendiri. Ketika kamu belajar berdamai dengan hal-hal yang tak bisa kamu ubah, disitulah ketenangan muncul. Marcus Aurelius menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, bukan hal itu yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentangnya. Kalimat ini menampar keras kesadaran kita, karena selama ini kita membiarkan dunia menentukan tenang atau tidaknya hati kita. Kita marah karena orang lain bersikap buruk. Kita kecewa karena hasil tidak sesuai harapan.
Kita sedih karena kehilangan. Padahal, yang membuat kita menderita bukan peristiwa itu sendiri, tapi cara kita memaknainya. Begitu kamu sadar bahwa penilaianmu adalah sumber utama dari kegelisahan, kamu mulai mengerti bahwa ketenangan adalah keputusan, bukan hadiah. Ketenangan bagi Stoik bukan hasil dari menghindari kehidupan, tapi dari menerima kehidupan sepenuhnya. Kamu tidak perlu melarikan diri dari kesulitan untuk bahagia. Kamu hanya perlu berhenti melawannya. Epictetus pernah berkata, "Jangan berharap peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tapi berharaplah agar kamu bisa menginginkan apa yang terjadi." Ini bukan bentuk pasrah tanpa arah, tapi bentuk kekuatan batin yang luar biasa. Karena hanya orang yang kuat yang mampu menerima kenyataan tanpa kehilangan arah. Dengan menerima hidup apa adanya, kamu berhenti jadi korban keadaan dan mulai jadi pengendali atas reaksi-reaksimu sendiri. Kamu akan tahu bahwa kamu sudah mulai memahami makna ketenangan ketika hal-hal kecil tidak lagi mengguncangmu, ketika komentar orang tidak lagi memengaruhi hatimu, ketika kesalahan masa lalu tidak lagi kamu sesali berlebihan, dan ketika masa depan tidak lagi kamu takutkan secara berlebihan. Di titik itu, kamu akan sadar ternyata bahagia bukan soal memiliki lebih banyak, tapi kehilangan lebih sedikit hal yang bisa mengganggumu. Itulah kebahagiaan sejati dalam pandangan Stoik. Kebebasan batin dari cengkeraman dunia luar. Kalau ketenangan adalah pondasi, maka kontrol diri adalah tiangnya. Tidak ada kebahagiaan sejati tanpa kemampuan untuk mengendalikan diri. Bagi para Stoik, sumber penderitaan terbesar manusia bukanlah dunia luar, tapi diri sendiri yang tak bisa dikendalikan. Pikiran yang liar, emosi yang meledak-ledak, keinginan yang tak terbatas, yang semua itu membuat manusia kehilangan arah dan akhirnya kehilangan kedamaian. Epictetus pernah berkata, "Tidak ada manusia yang bebas kecuali ia mampu mengendalikan dirinya." Dan disitulah letak kebahagiaan sejati. Pada kemampuan memilih bagaimana kamu bereaksi terhadap hidupmu sendiri. Kontrol diri bukan berarti kamu menekan perasaanmu atau berpura-pura kuat, tapi kamu belajar untuk tidak diperintah oleh emosi dan keinginan. Kamu tetap marah, tapi tidak membiarkan amarah itu memutus nalar. Kamu tetap sedih, tapi tidak membiarkan kesedihan itu menelan harapanmu. Karena bagi Stoik, yang membuat seseorang kuat bukanlah karena dia tidak merasakan apa-apa, tapi karena dia tahu apa yang harus dilakukan meski sedang merasa apapun. Ketika kamu bisa memilih untuk tetap bijak di tengah emosi, kamu sedang memegang kendali atas dirimu, dan di sanalah kebebasan sejati dimulai. Dalam hidup modern, kita sering kehilangan kebahagiaan karena hal-hal kecil. Komentar negatif di media sosial, rasa iri terhadap pencapaian orang lain, tekanan pekerjaan atau ketakutan gagal. Tapi kalau kamu berhenti sejenak dan melihatnya dari pandangan Stoik, kamu akan sadar bahwa semua itu hanyalah ujian kecil terhadap kontrol diri. Dunia akan selalu menggoda kamu untuk bereaksi, tapi kamu selalu punya pilihan untuk merespons dengan tenang. Ketika kamu bisa menahan diri dari balasan yang impulsif, dari keinginan membuktikan diri, dari dorongan untuk selalu benar, kamu sedang melatih otot batin yang membuatmu bahagia tanpa syarat. Dan kontrol diri bukan hanya soal menahan, tapi juga soal memilih arah hidup dengan sadar. Kamu tahu apa yang penting dan apa yang tidak. Kamu berhenti membuang waktu pada hal-hal yang tidak menambah nilai pada jiwamu. Dalam keadaan itu, kamu bukan lagi budak keinginan, tapi penguasa atas dirimu sendiri. Bahagia bukan lagi tentang seberapa besar dunia memujimu, tapi seberapa tenang kamu ketika tidak ada yang melihatmu. Itulah kebahagiaan yang lahir dari kekuatan dalam diri. Kebahagiaan yang tidak bisa diambil siapapun. Ketenangan dan kontrol diri bukan dua hal yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Ketenangan tanpa kontrol diri hanyalah kepasrahan. Sedangkan kontrol diri tanpa ketenangan hanya akan jadi ketegangan. Dalam pandangan Stoik, keduanya saling menopang. Ketika kamu mampu mengendalikan pikiran dan emosimu, ketenangan akan datang sebagai akibatnya. Dan ketika kamu sudah tenang, kamu lebih mudah mengendalikan diri. Itulah sebabnya kebahagiaan menurut Stoik bukan sesuatu yang bisa dipaksakan dari luar, tapi tumbuh dari dalam, dari hubungan harmonis antara pikiran yang jernih dan hati yang damai. Bayangkan laut yang luas. Gelombang di permukaannya bisa menggambarkan emosi kita. Naik, turun, bergejolak. Tapi di dasar laut air tetap tenang. Di sanalah letak kebahagiaan versi Stoik. Bukan di permukaan yang selalu berubah, tapi di kedalaman yang tetap stabil.
Dan satu-satunya cara untuk sampai ke kedalaman itu adalah dengan belajar mengendalikan perahu pikiranmu. Kalau kamu tidak tahu cara mendayung, gelombang sekecil apapun bisa menenggelamkanmu. Tapi kalau kamu tahu cara mengarahkan kemudi, bahkan badai pun tidak akan membuatmu kehilangan arah. Kontrol diri membuatmu kuat dan ketenangan membuatmu damai. Dua kekuatan itu bersatu membentuk kebahagiaan yang kokoh. Banyak orang ingin hidup tenang, tapi tidak ingin berdisiplin mengendalikan diri. Mereka ingin damai, tapi tidak mau mengatur pikiran, kebiasaan atau respons mereka terhadap hidup. Di sisi lain, ada juga orang yang terlalu keras terhadap diri sendiri, berusaha mengontrol segalanya sampai kehilangan rasa tenang. Kedua ekstrim ini tidak akan membawa kebahagiaan. Stoikisme mengajarkan keseimbangan, mengendalikan hal-hal yang bisa kamu ubah, dan menerima hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dalam keseimbangan itulah kedamaian sejati lahir. Kalau kamu perhatikan, dua prinsip ini bisa diterapkan dalam hampir semua hal: pekerjaan, hubungan, bahkan cara kamu memandang waktu. Ketika kamu belajar mengendalikan dirimu di tengah tekanan, kamu mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Dan ketika kamu belajar menerima hal-hal di luar kendalimu, kamu akan menemukan kebebasan batin yang jarang dimiliki orang modern. Jadi bahagia bukan berarti kamu selalu menang atas hidup, tapi kamu tidak lagi kalah oleh dirimu sendiri. Tidak ada manusia yang benar-benar bebas dari emosi. Bahkan Marcus Aurelius pun pernah marah, kecewa, atau sedih. Bedanya, para Stoik tidak membiarkan emosi itu mengambil alih kesadaran mereka. Mereka tahu, emosi bukanlah sesuatu yang harus dihapus, tapi sesuatu yang harus dipahami. Emosi datang untuk menguji seberapa dalam kendali yang kamu miliki atas dirimu sendiri. Ketika kamu mampu menatap marah tanpa melampiaskannya, menatap sedih tanpa menyerah, dan menatap takut tanpa lari, saat itu kamu sedang menjalani kebahagiaan versi Stoik. Bahagia yang lahir dari ketenangan jiwa yang tak lagi mudah diguncang. Epictetus pernah mengingatkan, bukan peristiwa yang membuatmu terganggu, tapi cara kamu menilainya. Dan kalimat ini bisa kamu uji setiap hari dalam hidup modern. Saat seseorang mengecewakanmu, sebenarnya yang melukai bukan tindakannya, tapi ekspektasimu terhadap dia. Saat kamu cemas akan masa depan, yang membuatmu gelisah bukan waktu yang belum datang, tapi pikiranmu yang terus menciptakan ketakutan di dalamnya. Maka setiap emosi sebenarnya mengandung pelajaran. Bagaimana kamu bisa tetap tenang di tengah sesuatu yang tidak bisa kamu ubah? Kebahagiaan sejati lahir bukan dari hilangnya emosi, tapi dari kemampuan untuk tidak dikuasai olehnya. Kita sering mengira bahwa orang yang bahagia adalah mereka yang selalu tersenyum, tidak pernah marah, dan tampak positif setiap saat. Tapi para Stoik melihatnya secara berbeda. Orang yang bahagia bukanlah yang tidak punya emosi, melainkan yang tidak diperbudak olehnya. Orang yang mampu merasa sedih tapi tetap bersyukur, merasa takut tapi tetap melangkah, merasa marah tapi tetap bertindak adil. Di situ letak kematangan jiwa yang menjadi dasar kebahagiaan sejati. Karena bahagia bukan soal suasana hati tapi soal karakter. Dan karakter dibentuk melalui cara kamu merespons emosimu sendiri. Jika kamu ingin tahu seberapa jauh perjalananmu menuju ketenangan, perhatikan reaksimu saat hal-hal tak berjalan sesuai keinginan. Saat itu kamu akan tahu, apakah kamu sudah mulai mengendalikan dirimu atau justru masih dikuasai oleh pikiran yang kacau. Para Stoik tidak menolak emosi. Mereka menundukkannya melalui kesadaran. Dan dari kesadaran itulah lahir kebahagiaan yang tidak bergantung pada dunia, tapi tumbuh dari kedalaman jiwamu sendiri. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan datang dari hal-hal yang langgeng. Kita ingin cinta yang abadi, kesuksesan yang tak pudar, kebahagiaan yang tak pernah hilang. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Semua hal yang kamu cintai pada akhirnya akan berubah, pudar atau hilang. Tubuhmu, kariermu, bahkan orang-orang terdekatmu, semuanya akan lewat. Bagi para Stoik, kesadaran akan kefanaan bukanlah sumber kesedihan, melainkan sumber kebijaksanaan. Karena ketika kamu sadar bahwa semuanya sementara, kamu mulai benar-benar menghargai setiap momen yang kamu miliki. Kamu berhenti menunda rasa syukur, berhenti menggantungkan bahagia pada masa depan, dan mulai hadir sepenuhnya di detik ini. Marcus Aurelius menulis, jangan bertindak seolah kamu akan hidup 10.000 tahun. Kematian menantimu, sementara kamu masih hidup, sementara itu mungkin, jadilah baik. Kalimat ini bukan ajakan untuk takut pada kematian, tapi ajakan untuk hidup dengan kesadaran penuh. Banyak orang mengejar kebahagiaan dengan menumpuk hal-hal baru,
seolah hidup akan terus berlanjut tanpa akhir. Tapi Stoikisme justru mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati muncul ketika kamu berdamai dengan batas waktu, karena hanya dengan menerima bahwa segalanya bisa hilang, kamu bisa benar-benar menikmati keberadaannya sekarang. Kesadaran akan kefanaan membuatmu lebih ringan menjalani hidup. Kamu tidak lagi terlalu takut kehilangan, karena kamu tahu dari awal bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Kamu tidak lagi terlalu kecewa pada akhir, karena kamu tahu bahwa setiap kisah memang harus selesai. Dan justru di sanalah kamu menemukan kedamaian yang tulus. Damai karena kamu berhenti melawan kenyataan. Dalam kesadaran ini, bahagia bukan berarti menghindari kehilangan, tapi mampu tersenyum ketika kehilangan datang, karena kamu tahu bahwa kamu telah hidup dengan sepenuhnya. Kita sering menghindari pembicaraan tentang akhir, seolah membicarakan kematian akan membawa sial. Tapi bagi para Stoik, mengingat kematian justru adalah cara untuk hidup lebih bijak. Memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati, bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk membebaskanmu dari rasa takut itu sendiri. Karena saat kamu benar-benar sadar bahwa waktu terbatas, kamu akan mulai hidup dengan lebih jujur, lebih tenang, dan lebih bersyukur. Dan di titik itulah kebahagiaan menjadi sederhana. Cukup dengan tahu bahwa kamu masih diberi 1 hari lagi untuk hidup dengan baik. Bagi para Stoik, memahami hidup saja tidak cukup. Filsafat bukan sekadar pemikiran indah, tapi pedoman untuk bertindak. Marcus Aurelius berkali-kali menulis bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan alam. Bukan dalam arti kembali ke hutan atau menjauh dari dunia modern, tapi dalam arti hidup sesuai kodrat manusia yang rasional dan bermoral. Alam menciptakan manusia dengan akal budi, maka tugas kita adalah menggunakan akal itu untuk berbuat baik, berpikir jernih dan bertindak adil. Dengan begitu, setiap langkah yang kita ambil bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga bagi tatanan kehidupan yang lebih besar. Hidup selaras dengan alam berarti memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini punya tempat dan perannya masing-masing. Ada hal yang bisa kamu ubah dan ada yang tidak. Ada hal yang menjadi milikmu dan ada yang sepenuhnya milik dunia. Ketika kamu mencoba mengendalikan hal yang bukan bagianmu, kamu melawan kodrat alam. Tapi ketika kamu bertindak sesuai dengan apa yang memang menjadi tanggung jawabmu, pikiran, ucapan, dan tindakanmu, kamu hidup dalam harmoni. Dalam harmoni itulah kebahagiaan sejati lahir. Karena kebahagiaan bukan hasil dari keberuntungan, tapi dari keselarasan antara tindakanmu dan nilai-nilai kebaikan yang kamu pegang. Epictetus pernah berkata, "Jangan berharap dunia berjalan sesuai keinginanmu, tapi belajarlah untuk menginginkan agar hidupmu berjalan sesuai dunia." Kalimat ini sederhana tapi radikal. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan datang bukan dari memaksa dunia mengikuti kita, tapi dari kemampuan kita menyesuaikan diri tanpa kehilangan prinsip. Hidup selaras dengan alam berarti tetap jujur saat dunia penuh tipu daya, tetap adil saat dunia tidak adil, tetap berbuat baik meski tidak ada yang membalas. Itulah bentuk kebahagiaan aktif. Kebahagiaan yang tumbuh dari tindakan yang selaras dengan kebajikan, bukan dari hasil yang kita dapatkan. Dan ketika kamu hidup dengan cara ini, kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak lagi bergantung pada hasil akhir. Kamu melakukan sesuatu bukan karena ingin dihargai, tapi karena itu benar. Kamu bekerja bukan demi pujian, tapi karena kerja itu sendiri bernilai. Kamu membantu orang bukan karena ingin dikenal sebagai orang baik, tapi karena kebaikan memang kodrat alami manusia. Dengan cara itu, kamu tidak lagi hidup untuk mengejar kebahagiaan, tapi menjadi kebahagiaan itu sendiri. Karena hidupmu selaras dengan alam, dengan kebijaksanaan, dan dengan hati nuranimu sendiri. Salah satu penyebab terbesar manusia kehilangan kebahagiaan adalah keinginan untuk diakui. Kita ingin dilihat, ingin dihargai, ingin dianggap berhasil. Tapi semakin keras kita mengejar pengakuan, semakin mudah pula kita kehilangan ketenangan. Para Stoik melihat ini sebagai jebakan yang halus tapi mematikan. Karena begitu kamu membiarkan nilai dirimu ditentukan oleh penilaian orang lain, kamu sudah kehilangan kendali atas kebahagiaanmu sendiri. Epictetus berkata, jika kamu ingin menjadi bahagia, berhentilah mencoba membuat semua orang menyukaimu. Bukan berarti kamu harus berhenti berbuat baik, tapi kamu perlu berhenti mengukur nilai kebaikanmu dari tepuk tangan orang lain. Kebahagiaan sejati lahir dari hidup yang tulus, bukan dari hidup yang diatur oleh pandangan publik. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations,
Apa gunanya pujian dari orang-orang yang bahkan tidak tahu siapa diri mereka sendiri? Kalimat ini menggugah, karena di dunia modern kita dikelilingi oleh budaya pengakuan, like, followers, komentar, dan validasi sosial. Tapi kebahagiaan versi stoik justru muncul ketika kamu bisa bekerja dalam diam, berbuat baik tanpa perlu diumumkan, dan hidup dengan tenang tanpa haus sorotan. Karena begitu kamu tidak lagi bergantung pada pengakuan, kamu menjadi benar-benar bebas. Hidup tanpa pamrih bukan berarti kamu menolak penghargaan, tapi kamu tidak lagi menjadikannya tujuan. Kamu melakukan sesuatu karena itu benar, bukan karena ingin dilihat benar. Kamu menolong karena itu bagian dari kodrat baik manusia, bukan karena ingin disebut baik. Dalam filosofi stoik, nilai tertinggi bukanlah pengakuan tapi integritas. Saat tindakanmu sesuai dengan nilai yang kamu yakini, kamu tidak butuh penilaian siapapun untuk merasa cukup. Dan di titik itu, kebahagiaan tidak lagi bergantung pada dunia, tapi tumbuh dari konsistensi antara hatimu dan perbuatanmu. Ketika kamu berhenti mencari pengakuan, kamu mulai menemukan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah kamu rasakan. Kamu berhenti khawatir tentang opini orang lain, karena kamu tahu bahwa mereka pun sedang berjuang dengan hidupnya sendiri. Kamu berhenti membandingkan, berhenti membuktikan, dan akhirnya kamu bisa benar-benar hidup. Kebahagiaan sejati, dalam pandangan stoik, bukanlah hasil dari tepuk tangan, tapi dari kesadaran bahwa kamu telah menjalani hidup dengan jujur, tenang, dan setia pada nilai-nilai yang kamu pegang. Kebahagiaan dalam pandangan stoik tidak pernah lahir dari hasil, tapi dari proses menjalankan kewajiban dengan sepenuh hati. Banyak orang bekerja keras bukan karena cinta pada pekerjaannya, tapi karena takut gagal atau ingin terlihat berhasil. Tapi stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Lakukan tugasmu karena itu benar, bukan karena kamu ingin dipuji atau takut dicela. Marcus Aurelius menulis, lakukan apa yang harus dilakukan, dan lakukan dengan baik. Sisanya, biarkan alam mengatur hasilnya. Di sini, kebahagiaan bukan lagi tentang apa yang kamu dapatkan, tapi tentang bagaimana kamu menjalani setiap tindakan dengan niat yang lurus dan hati yang tenang. Kamu bisa lihat betapa tenangnya orang yang bekerja bukan karena ambisi pribadi, tapi karena ia tahu bahwa apa yang dia lakukan punya nilai. Seorang guru yang mengajar dengan ikhlas, seorang petani yang menanam dengan sabar, atau seorang dokter yang menolong tanpa pamrih, semuanya memiliki bentuk kebahagiaan yang berbeda dari mereka yang terus mengejar pengakuan. Dalam keheningan kerja mereka, ada kedamaian yang tidak dimiliki oleh orang yang sibuk mencari hasil cepat. Karena bagi mereka, tindakan itu sendiri sudah menjadi hadiah. Stoikisme mengajarkan bahwa tindakan yang baik tidak perlu saksi. Alam semesta sudah cukup menjadi penontonnya. Ketika kamu menyadari hal itu, kamu akan berhenti menghitung siapa yang berterima kasih, siapa yang melihat, dan siapa yang tahu. Kamu hanya fokus menjalankan peranmu di dunia ini dengan sepenuh tanggung jawab. Epictetus bahkan berkata, jangan tanya apa yang akan kamu dapatkan dari kebaikanmu, tapi tanya, apakah kamu sudah menjadi manusia yang seharusnya? Kalimat ini menembus ego dan mengembalikan kita pada inti kehidupan. Menjadi manusia yang berguna, bukan manusia yang ingin dianggap berguna. Dan pada akhirnya, hidup tanpa pamrih justru membuat hidup terasa lebih ringan. Tidak ada beban harapan, tidak ada rasa kecewa yang berlebihan, karena kamu tidak bekerja untuk tepuk tangan siapapun. Kamu bekerja untuk dirimu sendiri, untuk Tuhan dan untuk kebaikan yang lebih besar. Kebahagiaan semacam ini tidak berisik. Ia hadir diam-diam, dalam bentuk rasa damai di hati dan tidur malam yang nyenyak. Inilah bentuk kedewasaan emosional tertinggi. Ketika kamu bisa memberi tanpa berharap, berbuat tanpa menuntut, dan tetap bahagia bahkan ketika tidak ada yang melihat. Di akhir semua refleksi ini, kita sampai pada kesimpulan yang paling sederhana, tapi juga paling sulit diterapkan, syukur. Stoikisme memandang rasa syukur bukan sekadar ucapan terima kasih ketika hal baik terjadi, melainkan kesadaran bahwa setiap momen, bahkan yang sulit, yang pahit, yang tidak kita rencanakan, tetap punya nilai untuk membuat kita tumbuh. Marcus Aurelius menulis, jangan hanya bersyukur untuk hal-hal baik, tapi juga untuk ujian yang mengajarkanmu arti keteguhan. Di sini kita belajar bahwa hidup yang bahagia bukan hidup tanpa luka, tapi hidup yang tetap bisa berterima kasih meski sedang terluka. Kita sering berpikir bahwa syukur itu datang setelah bahagia, tapi Stoik membalik urutannya. Justru kebahagiaan datang setelah kamu bisa bersyukur.
Ketika kamu berhenti menunggu sesuatu untuk membuatmu bahagia, dan mulai melihat bahwa apapun yang kamu punya sekarang sudah cukup, maka disitulah ketenangan lahir. Syukur mengubah cara kita memandang dunia, dari kekurangan menjadi kelimpahan, dari keterpaksaan menjadi kesadaran, dari penderitaan menjadi pelajaran. Itulah kenapa bagi seorang Stoik setiap hari adalah kesempatan baru untuk merasa cukup. Epictetus pernah berkata, dia yang tidak bersyukur atas apa yang dia miliki, tidak akan bahagia meskipun mendapat apapun yang dia mau. Kalimat ini mengguncang karena menelanjangi kebenaran yang sering kita abaikan. Betapa sering kita mengejar sesuatu hanya untuk menyadari bahwa kebahagiaan tetap terasa jauh. Padahal kuncinya bukan di luar diri, tapi di cara kita memaknai apa yang sudah ada. Bahagia bukan soal menambah hal-hal baru dalam hidup, tapi menyadari nilai dari apa yang sudah hadir. Saat kamu bisa mengucap terima kasih pada hidup meski sedang tidak mudah, saat itulah kamu sebenarnya sudah menang, bukan atas dunia tapi atas dirimu sendiri. Dan mungkin, disitulah titik tertinggi dari kebijaksanaan Stoik, memahami bahwa hidup ini tidak perlu sempurna untuk bisa disyukuri. Kamu hanya perlu hadir, menerima dan berbuat baik semampumu hari ini. Esok belum tentu datang, masa lalu sudah berlalu, tapi detik ini, sekarang adalah hadiah yang paling nyata. Jadi berhentilah menunggu momen besar untuk merasa bahagia. Bahagia itu bukan tujuan yang harus kamu kejar, tapi keadaan yang bisa kamu rasakan sekarang juga, ketika kamu berdamai dengan hidup apa adanya. Karena bagi seorang Stoik, hidup yang dijalani dengan kesadaran, kebajikan, dan rasa syukur sudah merupakan kebahagiaan itu sendiri.